Halo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar? Saya mengharapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih selalu sehat dan penuh bahagia. Seperti kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bahwa masa-masa ini kita mengalami kesulitan, terutama kesulitan akibat dari pandemi COVID-19, di mana banyak saudara-saudara kita ataupun anggota keluarga kita sendiri yang mengalami sakit ini. Dan ini kadangkala membuat kita hilang harapan dan bahkan menutup diri kita, membuat diri kita tertutup pada yang lain. Ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan atau seorang Kristiani, ini panggilan kita agar kita dapat mewartakan kasih Allah kepada sesama kita. Walaupun kita juga dalam masa yang sulit, tetapi kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh ambil bagian dalam karya cinta kasih ini. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan sebuah video yang akan menggugah hati kita juga dan mengajak kita untuk benar-benar ambil bagian dalam misi cinta kasih ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu video kali ini. Keluarga adalah segalanya bagiku. Anakku yang lagi lucu-lucunya, serta istriku yang sabar dan selalu mendukung aku. Aku bisa tetap semangat hanya karena cinta yang mereka berikan padaku. Aku Denny, mantan karyawan perusahaan multinasional yang terkena PHK 2 tahun lalu. Sejak saat itu aku bekerja sebagai driver taksi online. Meskipun bukan kerja kantoran, tapi hasilnya cukup untuk biaya hidup keluarga kecilku. Serta aku bisa lebih bebas mengikuti kegiatan anakku. Namun karena pandemi COVID-19 ini, kini aku harus sering tidur di jalan dan jarang pulang ke rumah. Orderan sepi, semua orang banyak yang berdiam di rumah. Memang situasi seperti ini tidak ada yang bisa prediksi. Dengan penghasilan yang mepet sekali, istriku sampai ngutang dulu ke toko untuk kebutuhan sehari-hari. Serta cicilan mobilku ini yang masih 8 bulan lagi harus dibayar. Berat sekali bagiku menjalaninya. Entah sampai kapan pandemi ini selesai. Pagi Bu Monika. Pagi Mbak. Iya, mau pesan apa Ibu? Seperti biasanya mau 2 ya? Oh iya, kopi coklat sama kopi susu aren Oke. ya. Mau take away minum sini? Take away aja Take deh. away, oke. 39.000. 39. Iya. Bisa transfer nggak ya? Mohon maaf Bu, mesin kita lagi rusak. Oh oke. Iya. Maaf bentar ya Mbak, saya ke mobil dulu ya. Iya Ibu, silahkan. Makasih. Iya.
Aduh, maaf Mbak, dompet saya ketinggalan. Apa bisa saya titip dulu? Saya izin pulang dulu. Ini terus gimana ini Bu? Udah terlanjur diproses ya? Iya, gimana ya? Apa saya transfer aja ya? Nggak bisa Ibu, kita cuma terima pembayaran tunai. Oh gitu. Iya. Aduh, gimana ya enaknya ya? Bu, maaf, tadi uangnya jatuh. Iya. Di sini, Bu. Bentar ya Mbak ya. Iya, iya Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tujuannya sudah sesuai aplikasi ya? Tuh, Pak, stop, Pak. Jangan lewat loh, Pak. Wah, maaf Pak. Saya ngelamun tadi. Sebentar, saya mundurkan dulu. Pak, ya, mundurkan ya. Oh, mohon maaf ya Pak, sekali lagi Pak. Saya ngelamun dari tadi nggak fokus. Mas, kalau ada masalah, jangan lupa berdoa ya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak, sekali lagi Pak. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama. Terima kasih ya, Mas. Iya Pak. Harus bagaimana lagi Tuhan? Sudah dikasih keringanan, tapi tetap gak keburu uangnya. Tabungan juga sudah habis buat pengobatan ibu. Pinjam sana sini juga banyak yang sama-sama susah. Sampai kapan Tuhan terus seperti ini? Berapa, Nak? Ini buat apa? Ini kan mainan kesayangan kamu. Nggak apa-apa, biar papa ingat aku terus. Makasih, Nak. Ya. Ayo di jalan ya. Ya, Papa berangkat dulu ya. Ya. Hei Den, kan kaiso melayanan di kon, Des. Ayo nang bayar utangmu. Oh iya Mas, maaf Mas. Maaf Mas, duitnya belum ada Mas. Ayo nang bayar. Iya masih saya usahain Mas, bener deh, bener. Gak kakean alasan, nang bayar saya ki. Uangnya minggu depan Mas, minggu depan pasti saya bayar Mas, bener-bener. Bener deh, minggu depan, maaf. Bayaran ya. Iya Mas, iya Mas, iya Mas. Kak, teh sama pisang gorengnya. Papa kenapa tak kok murung kelihatannya? Apa, Mah? Pasti mikir cicilan mobil ya?
Ya mah, uang kita masih belum cukup buat bayar cicilan mobil. Padahal mobil juga sudah bisa dicicil buat 8 bulan. Memang sih udah mulai cukup, cuma masih belum bisa nyampe target. Anggap aja baru dapat SMS kalau mobil mau ditarik. Ya sudah, sabar. Kalau misalnya nanti emang mobil ditarik, Mama cari kerjaan lagi dan Papa cari kerjaan baru. Ya deh mah, makasih ya. Jadi nyusahin kamu lagi. Gak apa-apa, gak usah dipikir, dibawa doa saja ya. Yang penting kita sehat, Papa sehat, semua sehat. Yuk, dan istirahat. Mama duluan ya. Iya.
Halo? Papa? Ini loh, tadi aku beli kopi. Ternyata dompetku ketinggalan. Nggak tahu juga sih di mana. Tapi tiba-tiba ada orang yang bantuin aku. Enggak sih, nggak kenal. Dia yang kasih uang. Tapi aku udah fotoin sih. Tadi kan dia buru-buru lari. Aku langsung kejar dia, aku fotoin plat nomor mobilnya. Bentar lagi aku kirim ke papa ya. Mama, ini mau ini apa? Mau ini. Gak boleh. Mahal ini, Dek. Mama gak ada uang. Lain kali aja ya beli ya. Jangan gitu dong. Bantuin Mama ya. Lain kali aja ya. Gak boleh nanti ya. Lain kali ya, janji. Lain kali. Yang mana? Gak boleh. Ya, gak usah ya ini. Ini harganya mahal ya. Ya. Gak boleh ya. Ayo pulang yuk. Ayo. Ayo bangun yuk. Pulang. Pulang yuk. Ya, ya. Ya. Ayo lain kali aja ya. Ayo. Gak usah, lain kali aja ya kita belinya ya. Lain kali aja ya. Ayo kita pulang yuk. Ini untuk kamu. Selamat Natal. Makasih ya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, telah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih saksikan bagaimana cuplikan video yang singkat ini menggugah hati kita. Bagaimana walaupun seorang pemuda yang juga dalam situasi yang sulit, tetapi dia tetap membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita lihat sendiri bagaimana misteri Allah begitu luar biasa, sehingga dia dalam kepercayaan dan iman di dalam situasi yang sulit, dia tetap percaya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menolong dia. Kita juga dengan melihat video ini, cuplikan video singkat ini, pasti kita tergerak hati untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke renungan yang akan saya berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendengarkan
Injil dari Injil Matius bab 25. Saya akan membacakan Injil ini dan marilah kita mendengarkan dengan telinga kita dan dengan hati kita. Injil diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, telah kita dengarkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 30 sampai dengan 40. Injil yang kita dengarkan ini juga mengajak kita untuk bersama-sama mengimani Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara bertindak melakukan kasih kepada orang yang paling sederhana. Sebelum saya memulai renungan saya yang singkat, saya ingin mengutip satu perkataan dari paus kita, yaitu Paus Fransiskus, di mana dia mengatakan dalam masa-masa pandemi ini, COVID-19 yang muncul. Paus kita berkata, memang kita dalam keadaan yang cukup sulit akibat dari pandemi COVID-19 ini. Seluruh dunia mengalaminya. Dan COVID-19 ini mengakibatkan satu situasi yang cukup sulit bagi kita semua, yaitu mengakibatkan kematian dan juga penderitaan. Akan tetapi, Paus Fransiskus mengingatkan juga kepada kita semua bahwa ada satu virus yang muncul pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu virus individualisme. Virus individualisme ini juga cukup berbahaya. Mengapa? Karena dengan virus ini, orang tidak lagi melihat orang lain, orang tidak lagi membantu orang lain, tetapi lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri daripada keselamatan orang lain.
orang tidak lagi untuk melihat bahwa dirinya dipanggil juga untuk bersosial, untuk melihat apa kebutuhan orang-orang yang di sekitar saya. Melainkan virus individualisme ini membuat orang-orang lebih cenderung untuk menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu, Paus Fransiskus, Paus kita, mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap virus yang mematikan ini juga. Dan virus individualisme ini perlu dihadapi dengan satu vaksin, yaitu vaksin kesatuan. Demikian Paus Fransiskus berkata. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, gereja mau mengatakan kepada kita untuk berhati-hati pada salah satu virus, yaitu virus individualisme. Karena virus individualisme ini mematikan juga, karena kita akan melupakan yang sederhana, yang membutuhkan pertolongan. Gereja mengajak kita untuk memberi satu vaksin, yaitu vaksin kesatuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengarkan juga mau mengundang kita untuk menjadi anak-anak pembawa cinta kasih, anak-anak pembawa damai, dan juga agen cinta kasih. Karena itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita diundang oleh Kristus sendiri untuk memberikan hati kita kepada orang lain, memberikan diri kita pada orang lain, dan memberikan cinta kasih kepada orang lain. Sabda Kristus mengatakan kepada kita, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Inilah misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu menjadi agen-agen cinta kasih. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi agen cinta kasih? Bagaimana agar kita dapat memunculkan dalam diri kita satu peluang untuk memberikan cinta kasih kepada yang membutuhkan, yang sederhana? Salah satu caranya adalah mari kita mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan, atas apa yang telah menjadikan kita seorang manusia, yaitu anugerah sebuah hati. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan untuk kita renungkan adalah bagaimana agar kita memiliki sebuah atau tindakan untuk memberikan cinta kasih, atau agar kita dapat memiliki vaksin kesatuan. Pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Berkat yang salah satunya adalah hati. Karena hati ini adalah anugerah yang tak terhingga yang diberikan Allah untuk manusia. Orang dikatakan seorang manusia bila dia memiliki sebuah hati. Hati yang membawa damai, hati yang membawa cinta kasih. Dan hati inilah yang kita perlu syukuri setiap hari dan perlu kita kembangkan menjadi hati yang luas untuk memberi dan untuk mengasihi. Salah satu cara untuk memperluas hati kita dalam cinta kasih yaitu bersatu dengan Allah sendiri. Karena Allah
adalah Allah yang penuh kasih dan penuh cinta. Dia mempunyai hati yang lemah lembut dan rendah hati. Hati lemah lembut dan rendah hati inilah yang kita perlukan supaya kita dapat juga memberikan kepada yang lain, memberikan kepada yang sederhana dan yang miskin, yang menderita karena kesulitan, terutama saat-saat ini kesulitan akibat COVID-19. Lalu yang kedua adalah belas kasih. Belas kasih ini tidak cukup hanya merasakan, tetapi perlu juga mempunyai satu tindakan. Belas kasih ini artinya juga ikut menderita bersama dengan yang lain. Bukan hanya merasa kasihan sebatas itu, tetapi ikut ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Sehingga ketika kita ikut ambil bagian dalam penderitaan orang lain, maka timbullah tindakan untuk melakukan belas kasih dan cinta itu kepada yang lain. Oleh karena itu, cukup penting belas kasih ini kita lakukan dengan tindakan. Karena bila belas kasih itu hanya berhenti pada perasaan, maka tidak ada yang terjadi. Tindakan yang merubah orang lain untuk bisa mempunyai harapan. Tindakan yang menyemangati, maka memberikan orang lain tersebut semangat. Salah satu contoh, ketika kita melihat orang-orang lain itu menderita, hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah kita berdoa bagi mereka. Ambil waktu untuk berdoa bagi mereka. Tidak cukup untuk berdoa, maka kita juga ambil waktu untuk menanyakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Lalu apa yang mereka perlukan, maka kita dapat juga membantu yang mereka perlukan. Oleh karena itu, hati yang lemah lembut dan rendah hati, serta belas kasih yang bertindak, atau belas kasih yang tidak hanya perasaan melainkan tindakan, ini akan mengubah dan memberikan hati kita sebuah hati yang penuh syukur dan penuh cinta. Yang mana akhirnya kita juga dapat membantu orang lain yang menderita walaupun kita di tengah-tengah penderitaan. Dan mana juga akhirnya kita dapat merenungkan apa yang Tuhan katakan. Bila kita membantu hal yang sederhana, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, maka kita juga membantu Tuhan sendiri. Kita membantu Tuhan yang hadir lewat mereka, lewat orang-orang yang sederhana, lewat orang-orang yang sakit, dan lewat orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kita semua untuk benar-benar menghidupi masa-masa yang sulit ini dengan penuh harapan, dengan penuh cinta, sehingga dunia yang akhir-akhir ini penuh dengan kecemasan akan berubah menjadi dunia yang penuh harapan. Dan kita meminta rahmat itu pada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang lemah lembut dan rendah hati, serta hati yang penuh dengan belas kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga menjaga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam kesehatan yang luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.